Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kenalin nama aku Muhammad Akmal Zudi, biasa dipanggil Akmal. Nanti adik-adik bisa manggil aku Kak Akmal. Nah, dan sekarang aku mau nemenin kalian belajar nih tentang pelajaran IPA, yaitu subbab sumber-sumber energi. Yuk kita lanjut. Nah, apa sih sumber energi itu? Jadi, sumber energi adalah segala sesuatu yang di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Nah, memang energi itu ada apa aja sih, Kak? Jadi, energi itu ada 4 yang akan kita pelajari sekarang. Yang pertama itu ada energi panas, yang kedua ada energi cahaya, dan yang ketiga energi listrik, yang terakhir energi bunyi. Nah, sumber energi panas berarti benda-benda yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan panas. Kalau sumber energi cahaya berarti benda-benda yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan cahaya. Kalau sumber energi listrik berarti benda-benda di sekitar kita yang mampu menghasilkan listrik. Dan yang terakhir sumber energi bunyi berarti benda-benda yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan bunyi. Nah, coba adik-adik sebutin nih salah satu contoh sumber energi panas. Nah, biasanya aku kasih clue ya, biasanya ada di langit, ada warna kuning, terus bentuknya bulat. Nah, itu adalah matahari, adik-adik. Nah, matahari itu merupakan salah satu sumber energi panas, adik-adik. Dan matahari punya banyak banget nih manfaat. Salah satunya itu untuk menjemur pakaian. Nanti pakaian adik-adik itu akan kering nih karena terkena panas dari matahari. Dan yang kedua itu ada sumber vitamin D. Nah, jadi vitamin D itu vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh adik-adik. Nah, si matahari juga bisa ngasilin sumber vitamin D nih. Jadi nanti cahaya matahari ini akan terkena kulit adik-adik. Nanti kulit adik-adik itu bakal ngubah si sinar mataharinya itu menjadi vitamin D. Nah, nanti vitamin D itu bahkan meningkatkan daya tahan tubuh adik-adik. Terus manfaat selanjutnya itu ada sumber kehidupan. Nah, jadi kalau nggak ada matahari itu kita semua akan mati adik-adik. Nanti tumbuhan nggak bisa tumbuh, terus nanti hewan-hewan akan kedinginan, terus nanti kita juga nggak bisa bernapas adik-adik karena oksigen yang kita hirup itu berasal dari tumbuhan. Nanti kalau nggak ada matahari kan tumbuhannya nggak bisa tumbuh tuh, berarti pada mati semua. Selanjutnya ada kompor. Nah, jadi kompor itu merupakan salah satu sumber energi panas juga. Karena kompor itu menghasilkan api, dan api kan panas adik-adik. Berarti kompor merupakan salah satu sumber energi panas. Nah, manfaatnya itu apa? Untuk merebus air nih. Biasanya orang tua adik-adik merebus air pakai kompor. Terus untuk memasak makanan juga nih adik-adik. Selanjutnya, sumber energi panas itu ada setrika. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita habis ngejemur pakaian nih, kalau misalnya orang tua kalian habis jemur pakaian, udah kering, kan kusut tuh adik-adik bajunya. Nah, itu harus disetrika dulu adik-adik, biar halus, biar nanti kita makainya nyaman. Nah, ini ngegunain panas dari setrika nih untuk menghaluskan pakaiannya. Selanjutnya, ada energi listrik. Nah, energi listrik itu sumber energi listrik itu berasal dari pembangkit listrik adik-adik. Jadi energi listrik yang ada di rumah adik-adik itu tidak langsung ada. Nah, ini tuh energi listriknya dihasilkan dari pembangkit listrik adik-adik. Nah, di sini pembangkit listrik ada banyak banget nih. Yang pertama, ada pembangkit listrik tenaga angin. Terus yang kedua, ada pembangkit listrik tenaga air. Terus yang ketiga nih ada lagi nih, pembangkit listrik tenaga uap, terus pembangkit listrik tenaga nuklir, terus pembangkit listrik tenaga panas bumi nih adik-adik. Selanjutnya ada energi cahaya. Nah, ini salah satu sumber energi cahaya itu ada lampu nih adik-adik. Biasanya lampu kan ada di rumah adik-adik, di kamar tuh. Kalau misalnya gelap kan adik-adik harus nyalain lampu biar terang. Terus ada juga senter nih adik-adik. Nah, di sini senter, misalnya kalau tombolnya dipencet, kan nanti dari ujungnya akan menghasilkan cahaya nih, adik-adik. Terus ada juga matahari. Nah, kok ada matahari juga sih, Kak? Bukannya matahari itu sumber energi panas. Nah, matahari itu juga merupakan salah satu sumber energi cahaya, adik-adik. Karena matahari menghasilkan cahaya. Jadi, manfaat matahari itu banyak banget nih, adik-adik. Selanjutnya, energi bunyi. Nah, di sini salah satu sumber energi bunyi itu ada lonceng atau bel. Terus ada radio juga,
Terus ada jam nih, jam alarm. Ini biasanya zaman dulu nih masih ada jam kayak gini nih, menghasilkan bunyi kalau misalnya alarmnya bunyi, terus bunyinya kring 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 gitu adik-adik kalau misalnya pagi hari. Terus juga ada ambulan nih adik-adik. Nah, kok ambulan ngasilin bunyi sih? Nah, ini dihasilkan dari sirenenya adik-adik nih, sirene yang warna merahnya ini. Kan biasanya berisik banget tuh kalau di jalan kan si ambulannya. Nah, itu dia suaranya itu berasal dari sirine ini nih adik-adik. Nah, coba sekarang aku tanya nih, energi apa sih yang paling banyak digunakan oleh kita? Coba adik-adik tebak dulu nih. Nah, sumber energi yang paling banyak digunakan oleh kita itu adalah energi listrik adik-adik. Yang jadi saat ini itu energi listrik banyak digunakan untuk mempermudah kegiatan kita di rumah adik-adik. Jadi segala sesuatu yang ada di rumah kita itu kebanyakan menggunakan listrik. Contohnya kayak kulkas, terus ada misalnya adik-adik punya handphone, kan handphone juga butuh listrik untuk nyala ya adik-adik. Ini kan kalau misalnya baterainya habis, kan nanti harus dicas juga nih adik-adik. Nah, di sini juga ada penggunaan energi listrik yang utama adalah untuk penerangan nih adik-adik. Karena lampu itu juga agar bisa nyala itu butuh listrik adik-adik. Nah, di sini ada contoh-contoh lain ya adik-adik. Contohnya ada setrika, itu juga bisa nyala karena ada energi listriknya nih adik-adik yang dialirin nih dari kabel. Terus ada TV juga, terus ada handphone, ada kulkas, terus ada laptop, dan masih banyak lagi nih adik-adik. Nah, karena kebutuhan energi listrik pada saat ini besar, akibatnya biaya produksi energi listrik meningkat nih adik-adik, ditambah biaya bahan bakarnya juga semakin mahal. Karena listrik yang kita gunakan itu nggak gratis adik-adik. Kita harus bayar juga nih kalau mau ngegunain listrik ini. Nah, oleh karena itu, biaya tarif listrik sekarang semakin mahal karena semakin sering kita gunakan. Nah, sekarang aku mau nanya nih, bagaimana cara kita menghemat energi listrik supaya biaya yang kita keluarkan itu nggak besar-besar banget adik-adik, supaya orang tua kalian bayar listriknya nggak terlalu mahal. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menghemat energi listriknya adik-adik. Satu, matikanlah lampu ketika tidak digunakan atau saat siang hari. Jadi kalau nggak digunain, lebih baik kita matiin aja lampunya adik-adik. Terus juga kalau misalnya di siang hari kan biasanya kita dapat cahaya dari cahaya matahari. Terus selanjutnya, matikanlah televisi yang tidak ditonton. Jadi kalau adik-adik nggak nonton TV, lebih baik dimatiin aja adik-adik. Soalnya nanti bakal boros nih listriknya, bakal pakai terus, padahal kan kita nggak nonton TV-nya. Terus selanjutnya ada lagi nih, mencucilah dengan tangan jika jumlahnya sedikit. Jadi kalau misalnya orang tua adik-adik sering mencuci pakai mesin cuci, kalau misalnya cuciannya cuma dikit, kalau misalnya cuma satu baju atau dua baju, itu lebih baik pakai tangan aja adik-adik, supaya menghemat energi listriknya juga. Soalnya kan mesin cuci juga bisa nyala karena dialiri sama listrik. Terus selanjutnya masaklah dengan kompor. Nah, di sini kita harus masak dengan kompor gas ya adik-adik. Jangan menggunakan kompor listrik. Kalau misalnya kita menggunakan kompor listrik, berarti kita menggunakan energi listrik lebih banyak lagi nih adik-adik. Nanti biayanya juga makin mahal. Karena kita sering menggunakannya nih. Terus yang terakhir nih, gunakanlah termos untuk menyimpan air panas. Nah, di sini kita jangan menggunakan dispenser untuk memanaskan air. Kita bisa aja menggunakan kompor nih adik-adik. Terus nanti kalau misalnya kita udah merebus air, terus nanti airnya udah panas, nanti kita tuangin ke termos supaya panasnya itu tetap terjaga, nanti nggak cepet dingin. Terus kita, udah latihan soal nih adik-adik. Nomor 1, jodohkanlah gambar sesuai dengan sumber energinya. Nanti tinggal dijodohin aja nih adik-adik ya, ke sumber energinya masing-masing. Selanjutnya, kan 2 contoh benda yang menghasilkan cahaya. Kita adik-adik udah tahu lah ya, kan kita tadi udah belajar. Sebutkan 3 contoh sumber energi yang menghasilkan panas. Nah, tadi juga aku udah sebutin nih adik-adik sumber energi panas apa aja. Terus energi apa yang paling baik digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi baru disebutin nih adik-adik. Pasti adik-adik udah tahu lah ya. Terus yang terakhir,
benda di bawah ini yang menghasilkan energi bunyi kecuali. Nah, di sini ada kata kecuali, berarti kita harus cari benda yang dari 5 ini yang tidak menghasilkan bunyi. Nah, udah selesai nih. Terima kasih adik-adik yang udah mau nemenin sampai akhir nih adik-adik. Nah, pokoknya adik-adik harus semangat terus, adik-adik harus menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar adik-adik bisa pinter, bisa hebat, juga bisa sukses, bisa banggain orang tua adik-adik juga nih. Nah, mungkin cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.